Shalom adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya? Pasti sehat-sehat semua kan? Kayak Kak Billy nih. Kak Billy tadi habis olahraga. Terus sekarang mau ketemu sama adik-adik. Gimana? Adik-adik masih suka olahraga nggak? Buat menjaga kesehatan. Nah adik-adik, di minggu ini Kak Billy bakal nemenin adik-adik semua buat kita sama-sama seru-seruan memuji Tuhan dan juga kita bakal menyembah Tuhan bareng-bareng. So adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami kembali di Rocky Online. Sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama semangat untuk memuji Tuhan dengan lagu satu ini. Supaya adik-adik selalu ingat kalau kasih Yesus itu selalu indah buat kita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Billy mau ngajak kalian untuk kita mau menyembah Tuhan dulu dengan lagu Mujizat Itu Nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Engkau selalu memberikan ajaibnya kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin selalu untuk menyerahkan hidup kami, untuk dengar-dengar terus kepada apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Siapkan hati kami untuk sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, pasti udah tahu ya Kak Tasya ini jadi superhero siapa? Iya, bener banget. Kakak jadi Kapten Amerika. Adik-adik pasti punya superhero kebanggaan adik-adik ya. Ada yang suka Iron Man, ada yang suka Spider-Man, ada yang suka Hulk, Hawkeye. Ya, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang superhero. Superhero-nya siapa ya? Ayo, kalau adik-adik udah mau siap mendengarkan cerita, duduk yang baik, tidak main-main. Kakak akan memulai cerita hari ini. Ya, udah siap? Wah, kakak lihat kayaknya masih ada yang tidur-tiduran, masih ada yang masih males-malesan. Yuk. Ayo semangat. Hari ini kita mau ibadah Rocky. Oke? Ya adik-adik masih inget nggak pelajaran minggu kemarin? Minggu kemarin itu ceritanya tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus, betul. Nah, Tuhan Yesus itu melawan siapa adik-adik? Melawan iblis. Iya, betul, melawan iblis. Melawan iblis ya pakai ini ya, pakai samurai gini, pakai perisai gini ya. Kayak gini atau pakai samurai? Enggak adik-adik ya. Tuhan Yesus melawan iblis tidak pakai senjata. Ya, Tuhan Yesus melawan iblis pakai apa? Pakai firman. Betul adik-adik. Tidak pakai kekerasan, tidak pakai senjata, tidak dipukul musuhnya sampai mati atau diinjak gitu. Enggak ya. Tuhan Yesus tidak memakai itu semua. Ya, berbeda dari superhero kebanyakan. Tuhan Yesus melawan iblis hanya dengan firman Tuhan. Betul adik-adik. Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Kekuatannya dahsyat sekali. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa nggak mengalahkan iblis dengan satu kekuatannya? Pakai tangannya mungkin didorong gitu ya. Atau iblisnya mungkin dikasih api gitu ya. Bisa tidak?
Bisa, tapi Tuhan Yesus tidak memberikan contoh kepada kita seperti itu. Yang ada malah Tuhan Yesus, sebentar ya, ini kakak taruh dulu di bawah ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita dengan apa? Dengan dia mati di kayu salib. Tidak ada loh superhero yang seperti Tuhan Yesus. Dia mau dengan rela hati menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Ya, yang dia selamatkan bukan hanya di satu negara, di Indonesia saja atau di Amerika saja. Tidak. Tuhan Yesus menyelamatkan semua orang yang ada di dunia. Keren banget ya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita ya, betapa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Dan dari situ kita mau belajar. Belajar apa? Nah, bagaimana merespon kebaikan Tuhan kepada kita. Begitu ya adik-adik. Nah, sebelum itu kita akan mempelajari dulu super kebenaran kita hari ini ya. Super kebenaran kita adalah melalui Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Lagi ya adik-adik ya. Melalui Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Hah? Maksudnya gimana ya kita dibenarkan oleh Allah? Maksudnya kita itu adalah manusia yang berdosa. Kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, kita manusia layak di hadapan Allah. Begitu ceritanya ya, Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Adik-adik di sini, yuk kita sama-sama belajar ya bagaimana merespon kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah firman Tuhan. Ya, kita harus memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dapatnya dari mana? Firman Tuhan itu bisa kita baca di dalam Alkitab adik-adik ya. Lalu kita bisa mendengarkan juga kalau ada ibadah di sekolah minggu. Nah, ini juga firman Tuhan yang bisa adik-adik pelajari dan praktekkan. Ya, seperti tadi Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Bukan dipukulin ya iblisnya, bukan dikasih pedang iblisnya, tidak ya, tapi dengan firman Tuhan. Berikutnya yang kedua adalah kita harus fokus pada Tuhan dan pada tujuan Tuhan. Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini, dia sudah tahu tujuannya. Dan tujuan itu sangat penting, lebih penting dari apapun juga. Ya, dan kita mau seperti Tuhan. Fokus hidup kita itu hanya kepada Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Tapi yang kita perlukan adalah kita belajar, oh yang Tuhan mau itu dalam hidupku, aku bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi teman-temanku. Begitu ya adik-adik ya, kita akan belajar bersama-sama. Terus yang berikutnya adalah kita mengerti Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa. Ya, dan iblis itu gak suka kalau ada anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Anak Tuhan yang mau ikutin kata-kata Tuhan. Iblis itu suka kalau kita tidak bisa melewati pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan. Ya, yaitu apa misalnya? Nah, misalnya ya, kalau lagi besok ada ulangan, terus udah gitu ada PR. Nah, gimana ini? Mau belajar, ada PR, ada ulangan, terus udah gitu ada film rame. Nah, gimana dong? Mau nonton aja, mau bikin PR aja atau gimana? Nah, adik-adik harus bisa belajar membagi waktu. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya juga untuk menonton. Gitu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik Rocky di sini hebat-hebat. Ya, yuk sekarang kita akan mempelajari super ayat kita. Super ayat kita di minggu ini ada di 2 Korintus 5 ayat 12. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Lagi ya, 2 Korintus 5 ayat 12. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa
karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah anak raja. Dia tidak seharusnya datang ke dunia ini dan diperlakukan dengan tidak baik. Tapi itu adalah tujuan Tuhan, ya, karena Tuhan mengasihi kita. Dia mau mati di kayu salib untuk kita. Kalau bukan Tuhan Yesus yang mati, kita yang harus mati di kayu salib. Untuk itu, yuk kita sama-sama belajar seperti Tuhan. Tuhan sudah memberikan contoh yang luar biasa buat kita. Tuhan adalah superhero kita. Ya, tidak ada superhero yang lebih hebat dibanding Tuhan Yesus. Oke, nah hari ini yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah setiap dari kami boleh belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Kami boleh terus punya hati yang rindu untuk belajar tentang firman Tuhan. Kami boleh belajar lagi Tuhan dan mengerti Tuhan tentang fokus hidup kami kepada Tuhan, tujuan hidup kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat dan anugerah Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya Creative Time. Adik-adik, Creative Time kali ini agak berbeda ya dari minggu-minggu sebelumnya. Kali ini kita akan membuat satu kreasi dari bahan-bahan bekas. Nah, barang apa yang bisa kalian buat? Yaitu benda-benda yang bisa menjadi simbol sebagai alat pelindung buat kalian untuk menghadapi godaan. Misalnya apa? Misalnya topi, itu kan melindungi kepala kita ya. Nah, terus udah gitu, apalagi misalnya headphone, ya itu melindungi telinga kita. Terus apalagi? Misalnya kacamata, melindungi mata kita. Seperti itu ya adik-adik. Nanti adik-adik bikin dari bahan-bahan bekas. Ya, nah bahan-bahannya apa saja? Bahan-bahan yang diperlukan ada dus bekas boleh, bisa juga misalnya tutup botol atau kertas nih, ada kertas-kertas yang tidak terpakai di rumah, boleh ya. Lalu tentunya boleh ditambahin krayon nanti untuk menulis, terus spidol, ya tidak lupa juga gunting dan tape. Ya, nanti adik-adik bisa buat contohnya seperti ini adik-adik. Adik-adik tinggal menambahkan ayat hafalan di benda yang adik-adik bikin. Ayatnya dari apa kakak? Nah, ini ada beberapa ayat yang kakak berikan ya untuk kalian. Silahkan adik-adik bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, adik-adik mudah sekali ya membuatnya ya. Kakak yakin kalian semua sangat kreatif ya. Oke, sampai jumpa adik-adik di Rocky minggu depan. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan melalui QR Code yang akan ditampilkan berikut ini. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan membagikan sedikit yang telah Kau berikan kepada kami untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Yuk adik-adik, kita simak pengumuman Rocky Online minggu ini. Ibadah Rocky Online minggu ini telah berakhir.
Sampai jumpa minggu depan adik-adik, jaga terus kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.